Game antihero baru berjudul Pemburu Budak mulai meracuni seisi kelas Jindam dengan sangat cepat. Game gila ini memaksa orang mengoleksi pahlawan untuk jadi petarung. Jindam terpaksa patuh pada si perundung Changhu di dunia nyata. Saat duel melawan si gendut level SS, tubuh kurus Jindam langsung terpental jauh dalam sekali pukul. Karena kalah, Changhu mengamuk dan langsung menyetrum tubuh Jindam untuk mengisi ulang energi budak miliknya. Jindam pulang dengan tubuh babak belur, kehilangan selera makan, dan masih harus memainkan game gila itu untuk si brengsek. Sialnya, saat mau mengunduh game tersebut, ponsel lamanya ternyata sudah tidak kuat lagi untuk memproses datanya. Tapi tiba-tiba muncul rekomendasi game tiruan aneh, di mana target budaknya adalah para perundung. Belum sempat mencoba, dia dipanggil ke taman. Dia harus berlari ketakutan, karena Changhu butuh uang untuk top up game. Sementara Jindam tidak punya sepeser pun. Akibatnya dia dipukuli sampai tersungkur. Si brengsek itu bahkan tega membahas uang asuransi jika ibu Jindam yang sakit meninggal demi modal main game. Benar-benar keterlaluan. Jindam sangat ingin menghajar wajahnya, tapi dia tahu tidak punya peluang sedikitpun untuk menang saat ini. Akhirnya dia melampiaskan amarah pada game baru tadi. Begitu dibuka, sistem langsung menuntunnya ke sebuah lokasi yang sangat rahasia. Ternyata itu adalah gang tempat Changhu berkumpul. Mengikuti instruksi, Jindam menekan ikon rantai leher yang langsung melesat ke arah Changhu. Jindam merasa sangat bingung dan segera menatap layar ponsel miliknya sendiri. Notifikasi muncul bahwa penangkapan gagal dan target harus dikalahkan dulu. Changhu yang emosi langsung merebut dan menghancurkan ponsel Jindam sampai hancur. Dia tidak tahu betapa susahnya ibu Jindam menabung untuk membelikan ponsel itu sebagai hadiah ulang tahun paling berharga. Dengan amarah yang memuncak, Jindam nekat melayangkan tinjunya tanpa peduli apapun hasil akhirnya nanti. Sebenarnya si pengecut ini tidak berani jika bukan karena sebuah sistem muncul. Karena ponselnya hancur, sistem game itu kini justru tertanam di otaknya. Seketika, semua status kekuatan Jindam meningkat drastis, hingga dia berhasil memukul jatuh si bos perundung sampai tak berdaya. Misi selesai. Sekarang Changhu resmi dirantai lehernya dan menjadi peliharaan Jindam yang sangat setia. Saat Jindam berteriak memberi perintah, ribuan data tiba-tiba masuk ke kepala Changhu dan mengubah kesadarannya secara total. Begitu anak buah lain menyerang, Changhu langsung pasang badan melindungi tuannya. Tatapan matanya berubah drastis saat dia menghabisi semua lawan dengan sangat mudah. Tersisa 2 orang lagi yang ketakutan. Changhu pun meminta izin untuk menyelesaikannya. Jindam terdiam melihat kekuatan barunya. Mengingat hari-hari neraka di sekolah, dia tidak memberikan ampun dan memerintahkan budak tingkat S itu untuk menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Sementara itu di sekolah, ada si gendut Donggu yang sedang dipalak habis-habisan oleh 2 orang perundung. Belum sempat mengambil uang, kepala salah satu perundung itu tiba-tiba dipukul keras dari belakang oleh Jindam sendiri. Singkat cerita, Jindam dan budak setianya Changhu berhasil menyelamatkan Donggu yang langsung berterima kasih berkali-kali. Changhu bahkan meminta maaf karena dulu sering membuli Donggu hanya karena takut pada pemilik lamanya. Jindam pamer kalau sekarang dia tak perlu takut lagi. Sebagai hadiah misi, dia mendapatkan ramuan peningkat kekuatan yang bisa membuat budaknya jadi sangat kuat selama 15 menit. Kemarin Jindam mencoba menangkap budak-budak lain, tapi levelnya masih terlalu rendah untuk memelihara lebih dari 1 orang. Lagi pula, jika tidak diberi perintah terus-menerus, Changhu bisa saja lepas kendali dan berbalik menyerang Jindam kapan saja. Beruntung, Jindam cepat bereaksi memerintahkan berhenti, tepat sebelum tinju maut itu menghancurkan wajah tampan karakter utama kita ini. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Dia langsung menyuruh Donggu untuk mengumpulkan semua siswa bermasalah di dalam satu kelas. Sesuai rencana, para preman itu langsung ingin balas dendam begitu melihat Jindam. Mereka tidak sadar kalau sedang berhadapan dengan bahaya besar. Namun saat Jindam memanggil nama Changhu, sosok berotot justru muncul dari belakang dan langsung menghantam kepala Jindam dengan keras.
Ternyata itu bukan budaknya, melainkan bos dari kelas lain. Meskipun teman baik Changhu, dia sedikit lebih lemah, sehingga peluang menang tetap ada. Jindam berteriak sampai serak, tapi sistem hanya memberikan peringatan dingin bahwa budaknya sedang berada di luar jangkauan. Akibatnya Jindam dihajar habis-habisan oleh si rambut perak. Bahkan Donggu juga ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Disiksa tanpa ampun, jiwa gamer sejati dalam diri Jindam menolak untuk menyerah. Dia sadar kemenangan atas Changhu dulu hanyalah keberuntungan semata. Melawan 3 orang level C dan 1 level A sekaligus benar-benar terasa sangat mustahil. Tiba-tiba, Jindam punya ide jenius. Dia menyuruh Donggu merokok dan pura-pura merampas uangnya. Sistem pun tertipu dan menganggap Donggu adalah perundung level B. Jindam segera memecat budak lama, mengambil rantainya, dan menjadikan Donggu budak barunya. Meski sangat pemalu, harus diakui kalau postur tubuhnya sangat mendukung. Dengan kendali jenius Jindam dan sedikit ramuan peningkat kekuatan, si gendut ini langsung berevolusi menjadi petarung level A yang sangat mengerikan. Melihat 2 orang cupu ini bertingkah aneh, salah satu perundung merasa sangat risih dan marah. Dia langsung menyerang, tapi sialnya dia dan kawan-kawannya justru berakhir mengenaskan setelah dihajar satu persatu oleh si gendut tadi. Si rambut perak itu masih berdiri kokoh sebagai yang terkuat. Dia ahli sumo dan berat badannya seimbang dengan Donggu. Menghadapi monster itu saja sudah membuat Donggu gemetar ketakutan. Dia pun segera memohon bantuan pada tuannya, Jinnam. Donggu panik luar biasa karena dulu dia sering dihajar sampai punggungnya berdarah. Dia terpaksa mencuci bajunya sendiri tanpa berani mengadu pada siapapun. Setelah mengetahui alasan pilu itu, Jinnam langsung merobek baju yang sedang dipakai oleh Donggu. Baju itulah yang selama ini menjadi simbol bisu penderitaan dan perundungan yang dialami oleh Donggu. Seketika mentalnya berubah total dan kepanikannya hilang. Donggu melancarkan serangan akurat yang langsung menumbangkan si perundung sialan itu. Bersamaan dengan itu, Jinnam naik ke level 2 dan membuka fitur toko. Di dalamnya, tersedia banyak sekali item pendukung yang sangat berguna. Sementara itu di atap sekolah, ada seseorang yang sedang dijemur seperti cumi. Tubuh Kang Hu penuh selotip demi menghindari kendali Jinnam. Tiba-tiba pintu terbuka dan membuatnya terkejut. Beruntung, ternyata yang datang adalah sahabat karibnya sendiri, si rambut perak itu. Baru saja mau merasa lega, ternyata temannya itu sudah lebih dulu dirantai oleh Jinnam layaknya seekor anjing peliharaan. Kini dia hanya bisa menangis pasrah menghadapi murka Jinnam. Si pengkhianat ini pun segera dirantai demi rencana besar yang sudah disiapkan. Keesokan paginya, Jinnam berdiri tegak di depan kelas dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, era para perundung telah berakhir. Saat itu juga, Kang Hu dan temannya menyeret para preman yang sudah babak belur. Mereka sangat malu ditonton oleh seluruh murid kelas. Karena merasa sangat terhina, para preman itu langsung nekat menyerang Jinnam secara bersamaan saat itu juga. Tapi serangan mereka tertahan dengan mudah. Jika ingin menyentuh Jinnam, mereka harus melewati kedua budak setianya terlebih dahulu. Tak butuh lama, tangan mereka langsung dipelintir sampai berlutut kesakitan. Jinnam pun memulai aksi balas dendam dengan mengarak mereka keliling sekolah. Uang hasil perasan pun disita kembali. Tak hanya itu, mereka dipaksa menampar wajah sendiri sesuai dengan jumlah perundungan yang mereka lakukan. Sebagai hukuman tambahan, mereka diwajibkan lari keliling lapangan sejauh 500 meter untuk setiap putarannya. Dari pecundang menjadi penguasa, kini Jinnam bebas memerintah siapa saja. Tiba-tiba, muncul orang-orang yang mulai menjilat demi mencari keuntungan. Contohnya 2 orang ini yang menghina para preman itu sebagai sampah. Mereka meminta jabatan penting tanpa tahu Jinnam adalah tipe pendendam. Dia setuju dengan ucapan mereka, tapi baginya masih ada 2 tumpukan sampah lagi yang berdiri tepat di depan matanya. Jadi, sekarang adalah waktunya pembersihan total. Mendengar itu, nyali mereka langsung ciut sampai mengompol dan lari terbirit-birit ketakutan. Atmosfer kelas benar-benar berubah sejak Jinnam berkuasa. Bahkan Suji, primadona sekolah pun mulai merasa kalau Jinnam terlihat sangat keren.
Wajahnya tampak jauh lebih tampan dari biasanya. Akhirnya bel pulang berbunyi, dan para preman itu bisa bernapas lega untuk sejenak. Baru beberapa hari menjadi korban, mereka sudah ketakutan setengah mati. Hanya Kang Hu yang merasa sedikit senang bisa kabur sesaat. Tapi kalian pikir Jin Nam akan melepaskannya begitu saja? Tentu saja, tidak semudah itu, kawan-kawan. Dosa pengkhianatannya di masa lalu sungguh tak termaafkan. Kini saatnya Kang Hu merasakan sendiri semua penghinaan yang pernah dia berikan dulu. Hari ini adalah awal dari neraka bagi Kang Hu. Jin Nam akan memastikan dia merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Kekerasan di kelas memang sudah berhenti. Tapi mulai sekarang, semua tindakan Jin Nam adalah dalam rangka mendidik budak pribadinya sendiri. Karena aturan sekolah tak berlaku di luar gerbang, dia memaksa Kang Hu memakai celana ketat merah muda di jalanan. Sekarang, belikan aku roti dengan pakaian itu. Dia sempat menolak karena gadis yang dia sukai sedang bekerja di toko roti. Namun dia tak bisa melawan skill perintah Jin Nam. Dengan hati hancur, dia terpaksa berlari kencang demi menjalankan tugas memalukan itu. Ternyata benar, Suji sedang bekerja di sana. Melihat penampilan mesum Kang Hu, Suji langsung merasa sangat ketakutan dan merinding luar biasa. Suji langsung melempari Kang Hu dengan barang-barang agar dia pergi. Untungnya, Kang Hu berhasil menangkap rotinya dan menyelesaikan misi gila ini. Sambil menangis, dia berjanji akan membayar nanti. Setelah puas menyiksa Kang Hu berkali-kali, perut Jin Nam pun akhirnya terasa sangat kenyang. Rasanya sangat memuaskan. Balas dendam kecil ini belum ada apa-apanya dibanding semua perundungan yang dia terima selama bertahun-tahun. Skill ini benar-benar luar biasa. Jin Nam pun mulai berpikir, apakah kemampuan hebat ini bisa dia gunakan kepada orang lain juga? Dia bisa saja mengendalikan para artis cantik, orang-orang kaya, atau bahkan menguasai seluruh pemerintahan di negara ini dengan kekuasaannya. Benar-benar kekuatan yang tak terbatas. Tanpa membuang waktu, Jin Nam langsung berlari keluar dan mencoba berteriak memberikan perintah pada semua orang. Dari gadis-gadis cantik sampai nenek tetangga pun dia coba. Tapi sekuat apapun dia berteriak, ternyata tidak ada satupun yang patuh. Status hanya muncul bagi sampah seperti Kang Hu. Karena game ini berjudul Super Preman, kekuatannya hanya berlaku bagi mereka yang melakukan kekerasan. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan geng 2 Kang di gang sempit. Isinya hanya bocah-bocah sekolah menengah yang sok bergaya preman. Tapi pemimpin mereka yang berkepala botak itu terlihat cukup kuat. Jin Nam pun segera memeriksa datanya sebelum situasi menjadi semakin kacau. Nama pria itu adalah Daega. Dia sangat terkenal karena aksi kekerasan yang dilakukannya sudah benar-benar melampaui batas kewajaran. Puncaknya adalah saat dia membuat kompetisi gila untuk menyiksa temannya sendiri. Si brengsek ini tega mematahkan kaki korbannya demi uang receh. Dia terus berteriak tanpa henti. Kegilaannya ini bahkan membuat teman dekatnya sendiri gemetar ketakutan melihat aksi brutalnya tersebut. Mimpi Jungu menjadi pemain bola hancur total karena patah kaki yang parah. Sementara itu, Gang Zuga memang diadili, tapi hukumannya terlalu ringan jika dibandingkan dengan kekejaman yang telah dia lakukan. Tugas Jin Nam bukan sekadar menundukkan para bajingan ini, tapi lebih jauh lagi untuk menyapu bersih seluruh kekerasan di sekolah mereka. Berandal rendahan itu tidak tahu diri dan malah menyerang Jin Nam, berniat memberinya pelajaran berharga dengan cara yang kasar. Hanya dengan satu teriakan memanggil budaknya, Kang Hu langsung muncul dan mengunci tangan kotor si preman itu dengan sangat kuat. Misi selanjutnya adalah pemanasan kecil. Bersiap untuk menghabisi semua kroco yang ada di hadapan mereka sekarang juga. Musuhnya terdiri dari 6 orang level B dan sang ketua, Zuga Kang, yang sudah mencapai level A. Terlihat cukup sulit, tapi Kang Hu butuh tempat pelampiasan. Penghinaan yang dia terima memicu lonjakan kekuatan hingga mencapai level A3 bintang emas. Inilah saatnya untuk melepaskan seluruh emosi tersebut. Tubuh Kang Zuga memang sangat besar sejak kecil, membuatnya tidak takut pada siapapun. Di bangku menengah, dia makin menjadi-jadi dengan aksi kekerasan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi kali ini, dia benar-benar merasakan ketakutan yang nyata untuk pertama kalinya. Di depan matanya,
6 anak buahnya sudah tumbang tak berdaya. Tanpa membuang waktu, dia langsung menerjang maju dan melepaskan rentetan pukulan super cepat ke arah Kang Hu. Sesaat kemudian, Kang sadar pukulannya tidak berefek apapun. Detik berikutnya, sebuah pukulan telak menghantam tulang rusuknya dengan sangat keras. Kupikir dia sangat kuat, ternyata hanya pecundang lemah. Orang seperti ini tidak pantas dimaafkan, karena telah berani membuat kekacauan di sekolah. Kang Hu yang sudah sangat marah menyerang Zhuge Kang dengan berbagai teknik taekwondo mematikan tanpa memberi ampun sedikitpun. Saat Jindam akhirnya turun tangan, Zhuge merasa sangat lega dan berterima kasih. Padahal, dia tidak tahu bahwa neraka yang sebenarnya baru saja dimulai. Dulu Zhuge suka menonton temannya saling hajar sambil tertawa puas. Sekarang, dia sendiri yang menjadi korban dan merasakan bagaimana rasanya dihujani pukulan tanpa henti. Selanjutnya adalah permainan tendangan bola manusia. Siapapun yang berani menghindar akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih menyakitkan dari tendangan ini. Karena tidak ada bola, Jindam menggunakan kaleng bekas. Benar saja, setelah 30 kali percobaan, kaleng itu akhirnya menghantam kepala botaknya. Hari itu, Jindam dan budaknya, Kang Hu, sangat sibuk memeragakan kembali semua trik perundungan yang pernah diciptakan oleh Kang di masa lalu. Meskipun ingin melawan, Zhuge tidak berdaya saat Jindam memegang kendali rantai. Dia hanya bisa pasrah menerima setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya. Dia baru sadar betapa menderitanya menjadi korban perundungan. Di saat dia hampir putus asa, Jindam akhirnya mengumumkan bahwa pelajaran hari ini telah resmi berakhir. Wajah mereka sempat terlihat ceria, namun langsung pucat pasi saat Jindam memerintahkan mereka semua untuk segera menuju ke kantor polisi sekarang juga. Mereka akhirnya sadar bahwa penderitaan tadi belum cukup untuk menebus dosa. Mengira siksaan fisik saja sudah cukup adalah kesalahan besar yang mereka buat. Semua ini hanyalah permulaan bagi Jindam. Misi utama dari sistem sebenarnya adalah memaksa mereka semua untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatan buruknya. Rasa sakit para korban yang telah kau sakiti sekarang harus dibayar mahal di balik jeruji besi penjara. Setelah menggunakan skill perintah agar mereka menyerahkan diri dengan sukarela, Jindam berhasil menyelesaikan misinya. Dia mendapatkan hadiah 3.000 koin emas dan 4.000 poin pengalaman. Berhasil naik ke level 3. Sekarang, dia sudah berhasil mendapatkan kendali atas Kim Kang Hu dan Kim Bi. Target berikutnya adalah menunggu si murid yang diskors itu kembali ke sekolah. Keesokan harinya, Jinda mulai menikmati kekuasaannya dengan menyuruh para preman membersihkan kelas. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat familiar. Para preman itu merasa sangat senang, berharap orang inilah yang akan mengakhiri penderitaan mereka selama ini. Meski masa skorsnya belum habis, ayahnya menyuap sekolah agar dia bisa kembali lebih cepat. Uang memang bisa mengatur segalanya bagi orang jahat. Jindam sangat marah karena dialah dalang utama di balik semua perundungan yang pernah dia alami secara brutal selama ini. Han Tae-Huin masuk ke kelas dan langsung merangkul Suji seolah ingin memprovokasi Jindam. Tapi Jindam tak bisa berkutik karena statistik musuhnya sudah mencapai level S. Ternyata Han Tae-Huin terlatih secara profesional, ditambah lagi ayahnya adalah seorang juara tinju kelas dunia yang sangat terkenal. Sepertinya dua budaknya pun tidak akan menang jika menyerang bersamaan. Untuk menguji kemampuannya, Jindam menyuruh Kim Bium maju ke arena pertandingan. Sesuai dugaan, hanya dalam waktu 3 detik, satu pukulan lurus saja sudah cukup menjatuhkannya dengan mudah. Dia terlalu kuat. Kang Hu bersiap untuk maju selanjutnya. Namun Jindam segera menghentikannya sebelum dia sempat melakukan gerakan apapun. Jangan pernah menyerang sekarang. Kau sudah pernah dikalahkan olehnya dengan sangat telak di awal semester yang lalu. Menghadapi ancaman tentang rahasia kekuatannya, Jindam gemetar ketakutan, mencari cara untuk bertahan hidup. Tidak disangka, si brengsek ini datang jauh lebih cepat. Saat Han Tae-Hun akan melayangkan pukulannya, Jindam secara mengejutkan mengangkat tangan membentuk simbol hati. Aksi konyol ini membuat semua orang di sana terkejut.
Di saat semua orang bingung melihat tingkah memalukan Jindam di depan sang penguasa kelas tersebut, Dia menyuruh budaknya ikut tertawa dan beralasan bahwa semua ini hanyalah akting untuk menyambut kembalinya sang bos besar ke sekolah mereka. Mendengar hal itu, Han Tae-yun percaya begitu saja dan memuji kemampuan akting luar biasa yang mereka tunjukkan. Jindam terpaksa menjadi kursi bagi Han Tae-hun sambil menahan amarah demi menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Namun jika situasi ini terus berlanjut, dia takut tidak akan sanggup menahan penderitaan ini lebih lama lagi. Keesokan harinya, Jindam terpaksa mengumumkan bahwa aturan lama berlaku kembali. Berkelahi di kelas dianggap normal, dan dia bahkan harus memohon sambil menundukkan kepalanya. Minta maaf dan menebus kesalahan? Mustahil. Hari neraka Jindam kembali lagi dengan parade koridor sambil memakai papan pengakuan di lehernya. Ditambah lagi, dia dipaksa meminta kembali uang teman sekelasnya demi membelikan roti untuk para perundung. Kapan penderitaan ini akan berakhir? belum cukup sampai di situ. Han Tae-hian bahkan memaksanya memakan roti tersebut dengan posisi merangkak layaknya seekor anjing hina. Benar-benar menyakitkan. Jindam tidak tahan lagi dan langsung melampiaskan amarahnya dengan menjambak serta mencengkeram wajah budaknya, Kang Hu. Kang Hu pun sangat geram karena Jindam sempat menghentikannya saat dia ingin menghajar habis-habisan bajingan yang menghina tuannya tadi. Si cupu ini tidak sadar kalau fisik bintang 3 saja tidak cukup. Han Tae-hyun itu petinju ahli dengan teknik bertarung tingkat tinggi. Bertarung bukan cuma soal meniru gerakan lawan saja. Seorang budak sistem juga butuh level kemampuan dasar yang mumpuni untuk menang. Jika Kang Ho hanya menghajar preman kelas teri, statistiknya memang naik, tapi perkembangannya bakal sangat lambat untuk mengejar ketertinggalan. Sekarang, satu-satunya cara tercepat adalah memberinya obat stimulan peningkat kekuatan yang bisa dibeli langsung di dalam toko sistem. Karena uangnya masih sedikit, dia harus misi. Sistem pun memberikan misi berantai dengan total hadiah mencapai 40 juta emas. Tugas pertamanya cukup berat, yaitu menyapu bersih 10 perundung sebanyak 5 kali putaran demi mendapatkan semua hadiah emas tersebut. Kesempatan emas ini harus segera disikat sekarang juga. Kang Hu awalnya semangat saat tahu ada cara mengalahkan Han Tae-hyun. Namun dia langsung ciut, harus menghajar 50 preman dalam 3 hari. Memang terlihat mustahil bagi orang biasa. Tapi dengan otak jenius sang tuan, Jindam sudah menyiapkan rencana yang sangat matang. Pertama, Jindam memanggil 2 tukang jilat di kelasnya yang sering menertawakannya. Mereka tidak punya bakat tapi hobi menindas orang lemah. Anak-anak sombong ini punya mimpi konyol untuk menjadi penguasa sekolah dan merasa paling hebat di antara murid lainnya. Hari ini, mereka memposting foto di halaman sekolah Bongo dan mengaku sebagai raja penghancur demi memancing emosi para preman jalanan. Rencana Jindam berhasil memancing sekelompok berandalan. Tugas kedua penjilat itu adalah berlari memecah kerumunan, sisanya biar Kang Hu yang selesaikan. Perburuan pun dimulai. Di depan mata mereka sekarang ada 3 preman kelas C yang terpisah dari kawanannya dan siap untuk dihajar. Saat para preman itu hendak menyerang, mereka tiba-tiba membeku karena merasakan aura membunuh Kang Ho yang sangat dingin dari arah belakang. Gunakan 2 penjilat tadi sebagai umpan, lalu kita tinggal menghabisi mereka satu persatu. Benar-benar taktik yang sangat cerdik dan efektif. Misi ini akan terasa mudah bagi Kang Hu, karena Jindam telah membelikannya barang paling mahal yang ada di toko sistem. Itu adalah ramuan pertumbuhan seharga 300.000 emas. Efeknya luar biasa, membuat Kang Ho merasa penuh tenaga selama 2 jam penuh. Satu persatu preman itu terpental terkena pukulan telak Kang Ho. Seiring bertambahnya mangsa, statistik kekuatan dan kecepatannya pun meningkat pesat. Selagi efek obat masih ada, dia menyisir setiap sudut gang tanpa membiarkan satu mangsa pun lolos atau sempat meminta bantuan. Para pemburu kini berubah menjadi mangsa. Mereka semua tumbang tak berdaya setelah dihantam tinju maut Kang Ho yang sangat kuat itu. Kekuatan Kang Ho sekarang benar-benar mengerikan. Bahkan Jindam yang hanya berlari mengikutinya saja, sampai merasa sangat kelelahan dan sesak nafas. Hasil hari ini di luar dugaan. 40 preman berhasil dibereskan.
Melihat mayat mereka bergelimpangan, rasa lelah ini rasanya terbayar lunas. Jindam memutuskan untuk istirahat. 2 umpan tadi sudah pingsan tidak berdaya. Anggap saja itu hukuman setimpal atas perbuatan buruk mereka. Menggunakan emas yang didapat, Jindam menaikkan berbagai statistik Kang Ho, serta membelikannya 3 item perlengkapan baru untuk memperkuatnya. Namun ada 1 item lagi yang wajib dibeli. Jika besok 10 orang lagi tumbang, uangnya akan cukup. Tunggu aku, Han Tae-hyun. Kang Ho penasaran dengan dendam membara Jindam. Ternyata, Han Tae-hyun adalah iblis yang memulai semua penderitaan dalam hidup sang tuan. Dulu, Jindam hidup miskin, tapi dia sangat jago bermain game. Karena keahliannya itu, dia punya banyak teman yang selalu mendukungnya. Segalanya berubah total saat kelas 5 sekolah dasar, ketika murid baru bernama Han Tae-hyun masuk dan mulai mengacaukan segalanya. Tanpa alasan jelas, bajingan itu merundung gadis bernama Suji. Tidak tahan melihatnya, Jindam pun memberanikan diri untuk maju melindunginya. Akibatnya, amarah Han Tae-hyun beralih sepenuhnya kepada Jindam. Sejak hari itu, target perundungan harian berganti menjadi dirinya setiap saat. Semua teman menjauh karena takut ikut celaka. Perundungan semakin parah saat Tae-hyun memaksa Jindam memakan roti, layaknya anjing di depan umum. Banyak orang mulai ikut menindasnya demi kesenangan. Suji pun berhenti bicara padanya demi membuat Tae-hyun berjanji menghentikan siksaan itu. Sayangnya, neraka itu tetap berlanjut. Julukan Dam Sang Pecundang pun melekat erat pada dirinya hingga dia masuk ke sekolah menengah sekarang. Mendengar itu, Kang Ho merasa menyesal. Dia berjanji akan membantu Jindam menyapu bersih semua perundung dan mengembalikan kedamaian di sekolah. Tapi niat Jindam bukan cuma soal keadilan. Tujuan utamanya tetaplah ingin mendekati Suji kembali dan menyambung cinta lama yang terputus. Dasar benar-benar raja bucin sejati. Mereka mengobrol sampai malam. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Jindam tiba-tiba melihat sebuah pemandangan aneh yang sangat mengejutkan. Di depannya, sang pujaan hati Suji sedang mengobrol dengan wajah marah, bahkan berani menyentuh pria itu. Tolong, jangan sampai berakhir buruk. Kang Ho mengira itu hanya masalah asmara biasa. Namun mereka terkejut saat mengetahui kalau pria misterius itu adalah si brengsek Han Tae-hyun. Dia tega dorong Suji ke tanah dan pergi gitu aja, sambil nyuruh jangan urusin dia lagi. Kang Ho cuma bisa nebak ini drama asmara. Lihat Jindam yang gemeteran saking marahnya, dia cuma bisa menenangi. Cepetan bantuin dia berdiri. Balas dendamnya bisa kita urus nanti. Anggap aja ini motivasi. Tiba-tiba Jindam teriak kenceng ke arah Han Tae-hyun, nantangin dia buat balik dan duel sekarang juga. Mau menang atau kalah, dia nggak bakal biarin orang yang udah bikin Suji nangis sesenggukan kayak gitu pergi begitu saja. Pas Han Tae-hyun lagi ngeremehin bocah krempeng di depannya ini, Kang Ho udah curi start duluan buat ambil posisi tempur. Beda sama majikannya yang berapi-api. Dia malah menghela napas. Capek juga kalau ujung-ujungnya tetap dia yang harus turun tangan beresin. Yakin bisa menang lawan dia? Jindam santai karena udah nyiapin 3 item legendaris. Pertama, ada kamera buat fotokopi skill lawan. Fungsinya buat motret teknik bela diri Han Tae-hyun, terus dipasang ke tubuh Kang Ho. Efeknya bakal bertahan selama 30 menit. Begitu pasang kuda-kuda tinju yang sempurna, Han Tae-hyun langsung melongok kaget. Mana mungkin bocah ini bisa punya gaya kayak profesional? Dia langsung lari nyerang Kang Ho dari depan. Jujur, ini bikin Kang Ho kerepotan banget, sampai kena banyak hantaman telak di titik vital. Kecepatan serangnya juga lambat banget. Jindam pun sadar, kalau terus begini mereka nggak bakal punya kesempatan buat menang. Secara tenaga dan fisik sebenarnya nggak beda jauh, tapi masalahnya pengalaman bertarung mereka berdua emang beda kelas banget. Akhirnya Jindam pakai item skill baru. Kang Ho melesat cepat buat kasih pukulan. Lawan sempat ngehindar, tapi ternyata itu cuma tipuan. Cuma buat nutupin tendangan rendah yang langsung nyapu kaki tumpuan musuhnya. Rasanya pasti perih dan sakit banget. Tanpa ampun, Kang Ho langsung berondong dia pakai rentetan teknik kickboxing yang sangat mematikan. Ini gabungan antara kekuatan tendangan Muay Thai sama kecepatan karate. Kaki Han Tae-hyun udah cedera parah,
tapi dia tetap maksa bertahan. Jindam paham banget situasinya. Tinggal butuh satu sapuan kaki lagi dan si sombong ini pasti bakal langsung ambruk ke tanah. Tapi di luar dugaan, tendangan keras Chang Hu malah berhasil ditahan. Han Tae-yun dengan sigap angkat kaki buat ngeblok serangannya. Ternyata, insting bertarungnya gila banget. Dia bisa belajar dan paham cara ngecounter serangan lawan cuma dalam waktu sekejap mata. Situasi pun berbalik. Han Tae-hyun ambil alih kendali, terus nangkis serangan sambil jaga jarak buat kasih serangan balik yang pedas. Dia bahkan sengaja pakai lutut buat nahan tendangan bawah, bikin tulang kering Chang Hu bengkak dan rasanya nyeri bukan main. Chang Hu kena mental gara-gara serangannya sendiri. Han Tae-hyun manfaatin momen itu buat kasih pukulan outboxer bertubi-tubi ke arahnya. Itu gaya bertarung yang pinter jaga jarak, biar bisa mendaratin serangan akurat dari jangkauan jauh, tanpa perlu takut kena pukul. Percuma mau maksa maju ngandalin tenaga doang buat nyerang. Semua usahanya buat mendekat benar-benar nggak ada gunanya sama sekali. Tiba-tiba dia ganti posisi ke belakang Jindam dan hantem bagian rusuknya. Itu titik paling mematikan bagi semua petarung di dunia. Setelah dipukulin habis-habisan di bagian yang vital, akhirnya Chang Hu tumbang juga. Dia benar-benar udah kehilangan tenaga buat lanjut lagi. Semangat tempurnya hilang total karena musuhnya terlalu kuat. Sekarang giliran Jindam yang harus siap-siap nanggung semua amukan monster itu. Pas tinju Han Tae-yun mau mendarat, Chang Hu pakai sisa tenaganya buat nahan serangan itu demi nyelamatin nyawa Jindam. Tapi mau gimana pun, kekuatan persahabatan tetap nggak bakal bisa menang lawan kekuatan murni, yang bedanya udah sejauh langit dan bumi. Dulu, Chang Hu hidupnya santai dan pede banget karena badannya yang gede. Dia nggak pernah peduli apalagi mikirin perasaan orang lain. Tapi pandangannya soal hidup berubah drastis semenjak kejadian yang dia alamin selama beberapa hari belakangan ini. Rasa bersalah karena dulu pernah jadi tukang bully, bikin dia nekat taruh nyawa buat nebus semua dosanya di masa lalu. Sekarang staminanya udah nol dan Jindam panik. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi sistem kalau misi beresin 10 orang udah selesai. Dia dapat hadiah 20 juta koin emas. Ternyata itu berkat Dongdu sama Han Tae-hyun yang udah beresin semuanya. Duet mereka emang nggak ada obat. Chang Hu langsung minum obat pemulih stamina, terus beli skin eksploitasi pakai semua koinnya. Skin ini pangkatnya Triple S. Pemain bisa pinjam 100% semua poin status dan skill dari budak yang dia miliki sekarang. Begitu prosesnya selesai, penampilan Jindam berubah total. Aura yang keluar dari tubuhnya terasa kuat dan sangat mengintimidasi. Saatnya buat balikin keadaan. Jindam langsung melesat ke depan Han Tae-hyun yang masih syok lihat perubahan mendadak itu. Ngerasain ada bahaya besar di depan mata, refleksnya langsung nyuruh buat lompat ke belakang sejauh mungkin demi nyelamatin diri. Tapi Jindam jauh lebih cepat. Tendangannya telak kena luka lama sampai bengkak. Han Tae-hyun benar-benar di pojokan tanpa celah serangan. Di sela-sela serangan itu, Han Tae-hyun mendadak teringat kembali sama potongan masa lalunya yang benar-benar terasa sangat menyakitkan. Pas umur 10 tahun, dia kehilangan ibu dan gak pernah tahu muka ayahnya. Terus dia diadopsi keluarga kaya, yaitu keluarganya Suji. Tapi akhirnya rahasia besar terbongkar. Suji sebenarnya adalah adik kandung dia sendiri. Satu ayah, tapi emang beda ibu. Si ayah dulu buang dia demi ambisi politik jadi presiden. Tapi dipungut lagi cuma buat akting belaka. Semuanya cuma sandiwara kotor. Sejak tahu itu, tiap lihat Suji, dia selalu ingat sama ayahnya yang licik. Makanya, dia mulai lampiasin semua amarahnya ke adiknya. Pikiran yang udah melenceng itu bakal diberesin sama Jindam sekarang, dan dia harus bayar semuanya dengan harga yang setimpal. Mereka berdua langsung gaspol pakai serangan pamungkas dan akhirnya tumbang barengan. Pas bangun, Han Tae-hyun ngerasain seluruh badannya benar-benar remuk banget. Lihat dua muka yang dia kenal di depannya. Dia sadar kalau udah kalah telak dan malah ketawa ngakak. Benar-benar gak nyangka dia bisa keok gitu aja di tangan orang lemah kayak Jindam. Tapi ya sudahlah, emang udah pantas. Sayangnya dia gak sadar posisi sekarang.
Makanya langsung dikasih tamparan maut sama Jindam. Lo pikir dosa lu udah lunas? Bangun sekarang. Han Tae-hwin langsung tegak berdiri kayak lagi upacara. Badannya bener-bener gak bisa dikontrol. Kang Hu akhirnya buka kartu soal kemampuan gila Jindam yang ternyata bisa bikin para perundung tunduk kayak boneka. Dia baru sadar kalau Jindam sebenarnya males nyiksa budak barunya ini karena takut Suji gak bakal seneng liatnya. Tiba-tiba, Suji datang bareng 2 polisi. Dia ketakutan banget Jindam bakal dihabisin sama kakaknya. Makanya, dia buru-buru minta bantuan orang dewasa. Gak disangka-sangka, mereka berdua malah lagi asik ngerangkul satu sama lain kayak sohib kental yang udah lama gak ketemu. Setelah dijelasin kalau mereka udah damai dan jadi teman baik, Suji kaget sekaligus senang banget karena sekarang bisa dekat lagi sama Jindam. Ternyata, selama ini Suji udah tahu kebenaran soal ayahnya yang benar-benar punya sifat jahat itu. Demi nebus dosa itu, dia rela jadi pelampiasan amarah kakaknya dan mutusin hubungan sama Jindam buat ngelindungin cowok itu dari ancaman keluarganya. Harusnya aku ada pas kamu lagi susah, tapi aku takut semuanya malah makin parah. Maafin aku ya, udah biarin kamu berjuang sendirian selama ini. Jindam akhirnya benar-benar paham sama perasaan gebetannya itu, dan hatinya pun ikutan nyesek banget denger pengakuannya. Sekarang udah gak ada penghalang lagi buat mereka. Pas banget lagi hujan deras. Suji malah ngajak dia mampir ke rumahnya yang udah dekat banget dari situ. Rezeki mah jangan ditolak. Pas masuk rumah, Jindam masih nggak percaya bisa dapat kesempatan emas buat berduaan sama pujaan hatinya. Suji kelihatan makin menarik pas nawarin makan mie bareng. Sementara di dalam adem ayam, 2 budaknya di luar malah lagi menderita kehujanan kena badai. Nyesek parah sih itu. Di sisi lain, Jindam benar-benar dibikin kaget sama tawaran makan mie dari Suji barusan. Dia bilang mau mandi dulu, baru makan mie bareng. Kesempatan langka kayak gini mah jelas gak boleh disia-siain gitu aja pokoknya. Dia langsung push up gila-gilaan dan minum obat kuat sampai habis tak bersisa. Pas banget Suji selesai mandi, saatnya eksekusi semua rencana yang udah disiapin nih. Gak nyangka kalau dia beneran cuma ngajak makan mie instan aja. Bungkus kecil yang dikasih itu ternyata isinya cuma vitamin anti-flu. Tapi ya sudahlah, setidaknya ini udah jadi kemajuan besar. Bahkan pas mau pamit pulang pun mereka malah gak sengaja jatuh dan tindih-tindihan karena saking gugupnya. Kesempatan emas datang lagi. Jindam udah siap sikat, tapi sayangnya malah diganggu sama suara bel jam dinding yang berisik banget. Jindam cuma bisa salting sambil pegangin dadanya yang deg-degan parah. Pas diantar ke pintu, malah diajakin makan bareng lagi buat besok. Baru juga keluar, Jindam udah langsung dicegat sama Kang Hu dan Han Tae-hu yang pasang muka sangar buat interogasi. Setelah dijelasin kalau nggak terjadi apa-apa, baru deh mereka lepasin. Besok paginya, Jindam mulai jalanin rencana besar buat nguasain seluruh sekolah. Gak butuh waktu lama, 3 jagoan ini langsung babat abis para perundung di setiap kelas, bahkan sanggup lawan 2-3 orang sekaligus. Pertarungannya benar-benar sengit banget. Di saat luar lagi kacau balau, si Jindam malah asik pacaran sama Suji. Benar-benar gak habis pikir deh. Berkat bantuan tambahan kekuatan sama ramuan pemulih, cuma butuh waktu 2 hari buat mereka bersihin semua preman yang ada di sekolah itu. Sekarang Jindam udah bisa pamer kalau dia penguasa wilayah ini. Efek spesialnya juga aktif, yang bikin proses pemulihan pas berantem jadi jauh lebih kencang. Tapi misi selanjutnya yang dikasih sama sistem bener-bener bikin Jindam kaget setengah mati pas ngebacanya. Dia harus ke sekolah Putri Sanu buat nolongin cewek yang lagi dibully. Han Tae-hwin sama Kimbi langsung semangat banget dengar misi yang menantang ini. Tapi pas udah sampai di sana, komuk mereka bertiga malah kelihatan mencurigakan banget dan bikin orang yang lihat jadi risih. Kenapa lo gak bilang dari awal kalau kita harus nyamar jadi cewek begini? Mana bisa kita PDKT sama siswi yang cantik kalau dandanannya aneh gini? Kalian pikir ini buat main-main apa? Jindam udah keluar banyak duit buat beli efek bolos sekolah demi bisa nyusup masuk ke tempat ini. Misi yang ada di depan mata ini pokoknya harus beres sebelum penyamaran mereka semua terbongkar sama orang-orang. Di waktu yang sama, ada siswi berkacamata yang lagi ketakutan karena dipojokin sama 3 temannya gara-gara masalah lipstik yang hilang. Lihat aja gaya si baju biru itu. Dia sengaja fitnah cewek malang ini.
bahkan sampai berani mecahin kacamatanya, biar dia mau ngaku. Semua drama barbar ini dipantau langsung sama komplotan Jindam dari awal. Gak nyangka, ternyata sekolah cewek isinya penuh drama dan tindakan kejam. Han Tae-hyun baru aja mau kasih saran buat langsung nangkep geng cewek itu. Tapi mulutnya malah langsung dibungkem sama Jindam. Duit gue udah habis buat nyeret lo ke sini. Gak ada sisa buat beli rantai lagi. Kim Bi-ung juga ikutan ngomel, karena mimpinya hancur gara-gara lo. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ada siswi lain yang lari datang buat nyoba nahan aksi perundungan keji itu. Dia jelasin kalau Haide bukan pencurinya, sambil ngelempar lipstik itu. Barangnya ada di dalam meja. Kenapa nggak dicari dulu sebelum main pukul orang sih? Akhirnya geng perundung itu pergi tanpa minta maaf sedikit pun. Tapi si Hee malah dengan dinginnya nyuruh temennya itu buat jangan ikut campur lagi. Karena dia takut kalau mereka bakal mulai ngincar target baru. Si Ina bakal kena rundung, dan itu sakit banget. Sementara itu, Jinam dapat misi baru buat beresin kekerasan sekolah. Targetnya si Hee oke, langsung gas. Para perundung itu masih emosi banget gara-gara ketua kelas berani ikut campur. Untungnya Hide nggak kena pukul lagi. Tapi para perundung ini cari celah lain pas mereka mau masuk kelas. Hai bawa patung buat tugas seni. Si Suji, cewek baju biru itu, ngelihat peluang dan langsung nyamperin Hai. Niatnya mau pura-pura nggak sengaja mecahin patung itu. Tapi tiba-tiba, tangan kekar dorong dia sampai tersungkur ke lantai. Ternyata itu Kim Bong yang lagi nyamar jadi siswi cantik. Sambil ketawa, dia bilang, "Ups, sengaja." Rencananya berantakan total. Suji murka luar biasa. Beberapa hari setelahnya, aksi perundungan mereka selalu digagalin sama cewek-cewek berotot misterius itu. Cewek kuat itu selalu muncul, dan identitasnya nggak ketahuan. Suji makin gila dan mau numpahin semua amarahnya ke Hide. Tiba-tiba mantan pacarnya ngechat ngajak jalan. Meskipun ganggu, dari situ dia malah dapat ide licik buat balas dendam. Rencana jahat pun dimulai. Pas lagi di kelas, Hiti tiba-tiba dapat permintaan maaf dari perundung yang biasanya jahat itu. Dasarnya bermuka dua, tapi Hine yang polos nggak curiga sama sekali. Dia malah setuju pas diajak ikut belajar kelompok malam nanti. Ketua kelas sadar ada yang nggak beres, tapi nggak bisa cegah. Benar saja, tepat malam itu juga, Hide dibawa pergi. Malah diajak ke distrik lampu merah. Mau belajar apa coba? Suji beralasan pengen refreshing sambil nyanyi-nyanyi sebentar di sana. Katanya sih belajar sambil main. Hide terpaksa ikut karena dipaksa terus. Begitu masuk ruangan, 3 pria sangar sudah menunggu. Penuh tato dan banyak alkohol di meja. Di sini Suji buka topengnya dan nyuruh Hee berhenti akting jadi anak polos. Malam ini nikmatin aja waktu santai bareng cowok-cowok tampan ini. Mereka ini anggota organisasi Jaehwak yang sangat ditakuti. Katanya bakal dilindungin. Jangan khawatir, Hide yang ketakutan coba kabur. Tapi tiba-tiba tangannya ditarik paksa sama satu orang. Si rambut pirang gak bakal lepasin mangsanya begitu saja. Setelah muji kerja keras Suji, dia langsung fokus ke arah Hide. Katanya lumayan juga nih cewek. Dia nyuruh lepas kacamata. Pas bajingan itu mau mulai aksi bejatnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kim Byon datang dan langsung kasih tendangan maut. Lagi-lagi si cewek perkasa muncul tepat waktu buat selamatin Hee. Bikin semuanya syok. Mereka semua emosi banget. Suji baru sadar kalau dia udah dikuntit sama orang-orang yang bikin masalah buat dia belakangan ini. Jinam gak mau sembunyi lagi. Dia lepas baju penyamarannya dan balik ke wujud aslinya. Wah, rasanya jauh lebih lega sekarang. Siap-siap kena hajar kalian. Tiba-tiba bos preman itu ngenalin Han Tae-hyun yang ada di sana. Benar-benar sebuah kebetulan yang aneh. Han Tae-hyun kaget dan jelasin ke Jinam kalau mereka teman lama di Sasana Tinju. Mereka semua anggota Jaehwak, organisasi besar. Gabungan 10 geng dengan ratusan anggota. Bisnis mereka cuma barang haram. Kabarnya pemimpin mereka itu orang yang sangat berkuasa. Dia manipulasi perusahaan besar lewat direktur boneka. Jelas sekali, kalau mereka ini orang-orang yang sangat berbahaya buat masyarakat. Pas Jinam cek statusnya, ternyata mereka semua level A. Kelihatan banget kalau mereka ini petarung yang sudah terlatih.
Tugas kali ini nggak bakal gampang, tapi Jinam malah makin semangat. Ini kesempatan bagus buat ngetes kemampuan rekan barunya. Yep, si Han Tae-hyun itu. Setelah adu mulut sama bos bintang 3 level A, Jinam nggak mau buang waktu lagi buat tantangan itu. Jinam langsung banting meja buat mulai perang. Han Tae-hyun yang sudah kenal mereka, paham betul seberapa kuat lawan kali ini. Tapi Jinam bilang jangan khawatir. Soalnya dia sudah nyiapin satu skill rahasia dari tiket gacha buat bantu Han Tae-hyun bertarung. Skill Outfighter. Dengan teknik bahu ini, dia bisa blokir semua serangan lawan dengan mudah. Benar-benar pertahanan yang sangat solid. Serangan si rambut pirang gak ada gunanya sama sekali. Bahkan Han Tae-hyun sendiri kaget lihat teknik putaran bahu yang luar biasa itu. Ini bukan gaya bertahan biasa. Setelah lawan mulai kecapekan, Han Tae-hyun langsung ambil alih kendali dan mulai melancarkan serangan balik. Satu pukulan cukup buat bikin dia tumbang. 2 orang lagi datang buat balas dendam, tapi tetap gak bisa nembus pertahanan dia. Pertahanan Han Tae-hyun gak tergoyahkan. Dia sabar nunggu momen yang pas. Lalu, boom, dia kasih serangan balik yang telak ke mereka. Semuanya langsung jatuh kaku di lantai. Melihat itu, si bos akhirnya nggak tahan dan langsung maju buat nyerang dengan kekuatan penuh. Han Tae-hyun tahu lawannya kuat, jadi dia jaga jarak dulu sebelum melesat kasih pukulan telak tepat ke arah rahang si bos. Tapi sial, si bos ini ternyata punya daya tahan badak. Dia sama sekali nggak goyah dan malah balas nyerang membabi buta sekarang. Walaupun Han Tae-hyun pakai bahu buat nangkis, kecepatan serangan bos ini gila banget. Dia benar-benar kewalahan buat bertahan dari gempuran itu. Lawannya jauh lebih senior dalam tinju dan beda kelas berat badannya pun kerasa banget. Keunggulannya benar-benar bikin Han Tae-hyun terpojok. Keadaan makin gawat. Jinam harus cepat-cepat upgrade skill baru. Sambil nunggu prosesnya kelar, Han Tae-hyun berusaha sekuat tenaga buat bertahan. Dia jaga jarak dari si bos. Tapi tiba-tiba, sebuah tendangan tinggi mendarat dengan keras. Kekuatannya benar-benar luar biasa, sampai bikin kaget. Musuhnya langsung keliengan. Ternyata itu efek dari teknik Muay Thai yang baru saja Jinam aktifkan. Untungnya waktunya benar-benar pas sekali. Serangan itu telak banget. Si ketua preman langsung tumbang tak sadarkan diri. Selesai sama para berandal, sekarang waktunya kasih pelajaran buat 3 perundung itu. Jinam paksa mereka ganti rugi atas semua kekacauan ini. Dia lalu yakinkan Hide kalau cewek itu nggak perlu takut lagi sama mereka. Tapi Jinam lihat dia masih trauma berat. Jadi dia mutusin buat temani jalan kaki dan antar dia sampai rumah. Di tengah jalan, Hide lepas kacamatanya. Sontak saja wajah aslinya keluar dan bikin Jinam kaget setengah mati. Nggak nyangka di balik kacamata tebal itu ada mata yang sangat memikat. Sudah cantik, auranya juga kelihatan lembut banget. Sebelum pisah, Hide janji mau traktir Jinam makan besar lain kali. Jelas saja tawaran itu nggak bisa ditolak. Jinam langsung kasih nomor teleponnya. Pas pulang, perasaannya masih melayang-layang. Meski dia merasa agak bersalah sama teman masa kecilnya, Suhi. Tiba-tiba si ketua kelas Najong muncul di sana. Dia malah ngira Jinam itu penggemar fanatik yang lagi mengintai rumah Hide. Setelah dijelaskan semuanya, dia baru paham. Dan disinilah rahasia besar terbongkar. Najong bilang kalau Hide itu dulu idol terkenal. Pantas saja cantik banget. Sayang karirnya harus berakhir secepat itu. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Ternyata Hide dituduh jadi pelaku kekerasan di sekolah. Sementara itu, geng Johak lagi menginterogasi anak buahnya yang babak belur. Meski sudah bikin malu nama geng, tapi kesalahan mereka dianggap nggak terlalu fatal buat diampuni. Bos rambut merah tadinya mau lepasin mereka, tapi pas dengar nama Hide disebut, dia langsung murka. Dia hajar mereka lagi karena berani menyentuh gadis itu. Setelah menyelidiki masalah ini lebih dalam, dia langsung kerahkan semua pasukan buat tangkap Jinam. Nah, Jinam sendiri malah lagi asyik melamun mikirin si cantik Hide. Dia masih nggak percaya kalau cewek itu perundung. Tepat saat itu, 2 orang suruhannya datang bawa informasi penting buat Jinam. Ternyata ada idol bernama Hee yang dulu jadi anggota grup terkenal bernama New Eva.
Tapi setelah populer, dia terseret skandal perundungan yang parah banget. Kabarnya kasus ini sampai bikin grup mereka bubar total. Banyak banget korban yang masuk rumah sakit, dan semua buktinya sudah tersebar luas di internet. Setelah sebulan dihujat netizen, kontraknya diputus dan dia menghilang tanpa jejak dari dunia hiburan. Sekarang, Jindam sadar misi sistemnya belum selesai. Ternyata, kasus perundungan Hide ini jauh lebih rumit dari dugaannya kemarin. Apa mungkin dia bukan korban? Dan sifat lembutnya itu cuma akting di depan kamera? Ada informasi lagi kalau geng Jahok lagi nyari Jindam. Tapi dia anggap mereka cuma preman receh, jadi nggak dipedulikan. Masalah Hede ini benar-benar bikin pusing. Cara terbaik buat tahu kebenarannya adalah dengan ajak dia ketemuan langsung. Jindam nggak mau tanya langsung, karena takut dia akting lagi. Jadi dia ajak main saja, biar sifat aslinya keluar dengan sendirinya. Akhirnya, mereka jalan-jalan, makan, sampai nyanyi bareng seharian penuh untuk menghabiskan waktu. Bisa kencan sama mantan idol, Jindam cuma bisa menyimpulkan kalau cewek ini benar-benar cantik dan polos. Dia merasa berdosa karena sudah curiga kalau cewek baik ini adalah perundung. Tapi pas mau pulang, mereka malah berpapasan sama 3 siswi lain. Sepertinya mereka kenal Hide, mukanya kelihatan kaget campur benci pas lihat cewek itu ada di sana. Mereka langsung teriak dan nyalahin Hide karena nggak pernah minta maaf setelah mukulin mereka. Katanya, berani banget muncul lagi di depan umum. Jindam mikir, ini pasti cuma salah paham. Pas mau belayan, di belakangnya Hede malah lagi emosi sambil ngumpat kasar. Kata-kata kotor itu keluar dari mulut si idol cantik. Sumpah, Jindam kaget banget, sampai keringat dingin keluar semua. Belum sempat mikir, Hede sudah tarik baju mereka dan teriak kalau hidupnya sudah hancur gara-gara mereka berdua. Apa kalian mau dihajar lagi kayak waktu itu? Hah? Lihat sikap beringasnya, Jindam terpaksa melerai dan minta dia minta maaf. Ternyata dugaan Jindam soal cewek polos itu salah besar. Belum sempat Hede jelasin, tiba-tiba sistem kasih peringatan kalau wilayah kekuasaan Jindam lagi diserang musuh. Dia terpaksa tinggalin urusan itu dan langsung lari buat cek keadaan di sekolah. Ternyata geng Jahok sudah bantai banyak anak buah Jindam. Cuma Kang Woo dan Han Hyun yang bertahan, itu pun sudah sekarat. 2 orang musuh yang maju ini ternyata punya level S. Wah, situasi ini makin gawat saja. Dengan gaya nekatnya, Kang Wo langsung menerjang mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Tapi tinju kerasnya ditangkis gampang banget sama si baju putih. Tangan satunya lagi langsung dikunci sampai Kang Wo nggak bisa bergerak. Terakhir, dia diangkat dan dibanting keras ke tanah. Suara benturannya sampai menggema kuat di seluruh area sekolah. Walau kekuatannya setara, tapi teknik lawan jauh lebih tinggi. Kang Wo pun harus mengakui kekalahannya kali ini. Di sisi lain, duel Han Tae-hyun juga makin sengit karena lawan punya teknik tinju yang sangat ahli. Awalnya dia masih bisa bertahan pakai jurus-jurus hebat yang sudah dikasih sama Jindam. Kali ini, kamu dan aku bakal melihat serangan balik tendangan tinggi ke wajah. Tapi sayangnya, musuh berhasil menangkisnya dengan sangat mudah. Memanfaatkan jarak yang sangat dekat, preman itu langsung mencekik leher Han Tae-hyun dan meluncurkan serangan lutut bertubi-tubi ke perutnya yang bikin dia kesakitan luar biasa. Akhirnya, serangan knockout telak mendarat dan melempar Han Tae-hyun sampai 10 meter. Tepat saat itulah, Jinam datang dan melihat anak buahnya dihajar habis-habisan oleh para preman itu. Para preman itu tertawa meremehkan saat melihat anak kurus mendekat, tanpa sadar kalau yang ada di depan mereka adalah penguasa mutlak wilayah ini. Tanpa basa-basi, Jinam langsung mengaktifkan skill Tairani dan memerintahkan mereka semua untuk tunduk. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Skill ini memang menguras tenaga demi menindas musuh level rendah di wilayah kekuasaannya. Untuk menghadapi 2 lawan tingkat S di depannya, Jinam menggunakan skill eksploitasi untuk meminjam status dan kemampuan milik Han Tae-hyun. Status bertarungnya meningkat drastis, bahkan dia mengambil ingatan lawan untuk mendapatkan pengalaman.
Tak pakai lama, Jin Nam langsung menerjang si raksasa itu lebih dulu. Benar saja, si raksasa berniat menangkap tangannya untuk melakukan bantingan maut. Tapi tidak semudah itu, Jin Nam menangkisnya dan mendaratkan pukulan telak ke wajah lawan. Gagal menangkap dan malah dihajar bikin preman itu mengamuk dan menerjang balik. Meski dikepung, Jin Nam dengan cepat menjaga jarak. Dia memanfaatkan momentum lawan dan melepaskan tendangan tinggi tepat di wajah untuk menyudahi pertarungan. Lawan yang satu lagi benar-benar tidak percaya kalau Jin Nam yang sekecil itu bisa menang dengan sangat mudah. Dia langsung menyerang demi membalas dendam rekannya. Dari ingatan yang diserap, Jin Nam tahu kalau serangan mematikan orang ini berfokus pada kakinya. Dia pun segera menyusun rencana dan melempar bajunya untuk menutupi pandangan mata lawan tersebut. Setelah itu, dia bergerak cepat ke sisi kiri dan terus menghajar titik lemah di rusuk sampai musuhnya tersungkur dan muntah. Saat lawan sedang linglung, Jin Nam langsung menguncinya, persis seperti yang dilakukan pada Han Tai Hien tadi. Serangan lutut kuat pun mendarat dan membuat bajingan itu terpental ke udara. Kemenangan ini berkat kemampuan berbagi ingatan dan bakat bertarung jeniusnya yang bisa meniru teknik lawan seketika. Dua skill ini membuat Jin Nam cukup kuat untuk menghabisi dua lawan tingkat S sekaligus. Namun, tiba-tiba saja, seseorang berjas muncul dari kegelapan sambil bertepuk tangan memuji kehebatan Jin Nam. Dia adalah bos geng Jayhawk dengan level yang belum teridentifikasi. Nah, di sini kita harus waspada karena status musuh jauh melampaui tingkat S. Apalagi tenaga Jin Nam bakal terkuras habis dalam waktu 1 menit saja. Meski Kang Wu dan Han Tae Hyun sudah sadar, kekuatan orang ini terlalu besar. Bahkan jika mereka bertiga maju bersama pun, kemenangan masih belum pasti. Jin Nam pun terpaksa menggunakan kelincahan lidahnya untuk bernegosiasi. Dia menanyakan tujuan mereka kemari, dan ternyata semuanya hanya demi gadis bernama Hijo itu. Si bos tidak mengizinkan siapapun mendekati idol itu. Jin Nam pun langsung menjelaskan kalau niatnya hanya menolong Hijo dari gangguan para bajingan. Sekarang urusan gadis itu bukan lagi masalahku. Jadi lebih baik kalian segera pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Mendengar ucapan lancang itu, si bos tampak kesal, namun dia memilih pergi dan memberikan peringatan kalau mereka akan bertemu lagi nanti. Baru saat itulah Jin Nam bisa bernafas lega. Tadi itu benar-benar pertaruhan nyawa yang untungnya berjalan sesuai dengan prediksinya. Karena aku sudah memberikan apa yang dia inginkan, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk saling baku hantam. Meskipun begitu, aku harus tetap terlihat tangguh dan tidak boleh membiarkan lawan tahu kalau kondisiku sebenarnya sedang di ujung tanduk. Untuk saat ini, misi tentang Hijo kita tunda dulu, karena kita bukan tandingan mereka. Sekarang, kita harus tenang. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu buat perhitungan nanti. Di sisi lain, Hejo sangat cemas memikirkan sikap Jin Nam padanya. Dia sangat berharap Jin Nam membaca pesannya dan menelpon balik agar dia bisa menjelaskan semuanya. Tepat saat itu ponselnya berdering, tapi ternyata yang menelepon bukanlah Jin Nam, melainkan si ketua kelas. Dia mengabari kalau ada sponsor yang ingin bekerja sama. Meski mereka tahu tentang skandal Hijo, mereka tetap ingin berinvestasi dan mengajak bertemu langsung besok untuk membicarakan kontraknya. Mendengar kabar gembira itu, Hejo merasa sangat senang dan langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa ragu. Namun di balik telepon, sang ketua kelas Nadong malah tersenyum licik. Jelas sekali kalau dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat gelap. Ternyata dia bekerja sama dengan geng Jayhawk untuk menjatuhkan Hejo. Si bos berambut merah bahkan memuji kerja bagus Naodong selama setengah tahun belakangan ini. Mulai dari menciptakan skandal kekerasan di sekolah demi menggiring opini publik, sampai mendekati target besar itu. Dan besok adalah saat yang tepat untuk menjebaknya masuk ke dalam perangkap. Keesokan paginya, Jin Nam mengumpulkan semua rekannya untuk memberitahu kalau prioritas mereka saat ini adalah membangun dan memperkuat barisan tempur mereka. Selagi Donggu menjalankan tugas rahasianya, kita akan pergi ke suatu tempat untuk berlatih meningkatkan kemampuan bertarung kita, yaitu di pusat pelatihan khusus. Sambil berbicara, Jin Nam menunjukkan sebuah kunci misterius yang akan membuka jalan menuju tempat rahasia tersebut.
Tak terasa, bel pulang sekolah pun berbunyi. Hejo yang malang dituntun oleh si ketua kelas menuju lokasi sponsor, tanpa sadar kalau dia sedang melangkah masuk ke sarang harimau di sebuah villa mewah. Mari kita lihat rahasia di balik villa ini, di mana masa lalu mereka berdua mulai terungkap satu persatu ke permukaan. Sejak kecil, Nadong memang punya bakat di bidang seni dan tari. Jadi tidak heran kalau impian terbesarnya adalah menjadi seorang idol terkenal. Dia bertemu Hijo saat sekolah dasar, dan mereka pun bersahabat karena punya impian yang sama. Namun, meski Hijo keluarga kaya, dia tidak memiliki kesempatan mengejar mimpinya. Di sisi lain, Nadong dapat pelatihan yang sangat baik dan mulai ikut berbagai kompetisi. Dia mencoba audisi grup idola terkenal. Tai Hui cuma datang buat kasih semangat, tapi malah dia yang menarik perhatian juri. Wajah cantiknya pas banget buat posisi yang kosong. Jadi juri itu langsung kasih dia kesempatan audisi. Hidup memang tidak adil. Bayangkan, ada orang yang sudah berjuang mati-matian tapi tetap gagal. Sementara ada yang mendapatkan segalanya begitu saja tanpa perlu usaha keras sama sekali. Siapa sangka, Hie ternyata punya bakat musik yang benar-benar luar biasa jenius. Sepertinya dia memang terlahir jadi bintang, karena dalam 1 bulan saja semuanya langsung berubah. Hita resmi jadi idola yang dicintai banyak orang, tapi Nadong sangat benci padanya. Merasa kesempatan emasnya untuk berdiri di atas panggung sudah dirampas habis. Di saat itulah Bang Ji-hoak datang mendekat. Dia menghasut Nadong buat kerjasama, demi menjatuhkan Hie ke dasar neraka. Si Bang Ji-hoak ini bawahan bos Hagu yang menjalankan bisnis gelap penyedia hiburan terlarang untuk para tamu spesial. Dari anak sekolah sampai preman jalanan, mereka bakal culik siapa saja, asalkan para orang kaya itu berani bayar harga yang pantas. Kali ini, targetnya adalah Hie. Si pria gendut mesum itu benar-benar terobsesi dan ingin memilikinya dengan cara apapun. Dia langsung menyusun rencana licik yang butuh bantuan Nadong. Caranya, buat skandal besar yang bisa menghancurkan seluruh karier Hie seketika. Saat skandal itu meledak, kamu harus pura-pura jadi teman baik yang selalu ada buat menghibur dan mendukungnya saat sulit. Begitu dia percaya, kita bisa dengan mudah mencari titik lemahnya. Nadong pun beraksi dengan menjebak 3 siswi paling nakal di sekolah agar mereka mau memukulinya. Hai melihat kejadian itu dan tanpa ragu langsung menolong, hingga akhirnya pecah perkelahian hebat yang melibatkan kedua belah pihak. Tidak peduli siapa yang mulai duluan, sang idola tetap dicap sebagai pelaku kekerasan dan harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Akibatnya, media massa mulai menggoreng berita itu dan menyebarkan rumor palsu dengan sangat cepat, hingga menjadi liar tak terkendali. Penjahat itu tahu kalau ada yang menyelidiki, kebenarannya pasti terungkap. Tapi sebelum itu terjadi, karier Hie dipastikan sudah hancur total dan tak bisa diselamatkan lagi. Kini, mereka berdua sedang berhadapan dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai direktur dari sebuah perusahaan agensi media ternama. Dia menyodorkan kontrak kerjasama dan ingin Hie setuju untuk menjadi artis eksklusif di bawah naungan agensinya. Dia terus meyakinkan Hie agar setuju, sambil berjanji akan mengungkap kebenaran di balik sekolah itu. Dia mengklaim Hie bisa segera kembali ke panggung dalam waktu 1 bulan. Si muka 2 Nadong juga ikut memanasi, menyuruh Jinam segera menekan kontrak besar itu karena kesempatan emas tidak akan datang 2 kali. Hai, benar-benar terkejut dan merasa ini adalah sebuah keajaiban besar. Harusnya dia senang bisa kembali, tapi saat mau tanda tangan, dia mendadak ragu. Trauma mendalam pada sorotan lampu panggung ternyata masih belum bisa dia hilangkan. Tentu saja, kabar kegagalan ini membuat sang bos besar mengamuk. Dia langsung menghajar direktur boneka itu sampai babak belur tanpa ampun sedikitpun. Saat Nadong mengusulkan ide penculikan untuk memaksa Hie tanda tangan, si bos malah jadi semakin marah besar padanya. Geng mereka belum cukup kuat untuk mengendalikan hukum. Kalau bertindak terlalu gegabah, mereka semua bisa berakhir membusuk di dalam penjara untuk waktu lama. Semuanya harus terlihat seperti pilihan gadis itu sendiri. Dengan begitu, kita punya alasan kuat untuk mengikat dan membuatnya tidak berdaya untuk melawan balik. Tiba-tiba saja,
wanita licik itu mendapat sebuah ide jahat yang bisa memaksa Nadong untuk terus menuruti semua perintah mereka. Sementara itu, Hie menelpon ibunya soal kontrak tadi. Meski sang ibu sakit parah dan butuh biaya besar, beliau tetap mendukung penuh apapun keputusan putrinya. Karena terlalu asik mengobrol, sang ibu tidak sadar ada sosok misterius bertudung yang membawa tongkat sedang mengendap-endap mendekat dari arah belakang. Ternyata pelakunya adalah Nadong. Perempuan gila itu langsung mendorong ibu Hie jatuh dari tangga dan memukuli kakinya yang sedang cedera berkali-kali. Suara hantaman keras terdengar jelas karena teleponnya masih tersambung. Di ujung sana, Hie merasa sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia sampai di rumah sakit, ibunya sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Diagnosis dokter bilang ada cedera serius pada tempurung kepalanya. Parahnya lagi, tulang lututnya hancur total dan harus segera menjalani operasi darurat sekarang juga. Terjepit keadaan, Hie terpaksa menghubungi Nadong lagi untuk setuju tanda tangan kontrak. Dia butuh uang muka secepatnya demi biaya pengobatan sang ibu. Nadong langsung setuju dengan girang karena rencana busuknya berhasil. Tapi dia tidak tahu kalau aksinya itu sebenarnya sudah diam-diam dipantau oleh Donggu. Donggu pun bergegas lari untuk melapor pada Jinam. Rupanya, sejak awal dia memang ditugaskan untuk menyelidiki latar belakang dan keluarga dari Hie. Berkat itu, Donggu ada di lokasi dan bisa menolong ibu Hie ke rumah sakit tepat waktu. Sekarang dia harus segera menemui Jinam. Ternyata, si ketua kelas inilah dalang sebenarnya yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Sampai di lokasi, Donggu tidak melihat siapa-siapa. Dia malah menemukan pintu aneh mirip alat Doraemon, dengan sebuah pesan singkat yang tertempel di sana. Semuanya akan berada di ruang latihan selama 1 minggu penuh. Sebagai gantinya, beberapa barang sudah disiapkan agar Donggu bisa menjaga wilayah kekuasaan mereka. Kalau ada masalah penting, catat saja dulu buat nanti. Begitu masuk ke ruang latihan, ternyata isinya adalah sebuah ruangan yang sangat luas sekali. Meskipun Tai Hui adalah anak orang kaya yang punya segalanya, dia sendiri belum pernah melihat tempat sekeren ini seumur hidupnya. Tiba-tiba muncul sebuah manekin berjas yang mengaku bernama Domi. Dia adalah instruktur yang bertugas melatih dan membimbing mereka semua di tempat rahasia ini. Inilah ruang virtual canggih yang menyediakan berbagai fasilitas latihan untuk memperkuat kemampuan para pemain. Semua peralatan tempur hingga stok makanan dan minuman tersedia lengkap tanpa ada yang kurang. Hebatnya, waktu di sini berjalan 5 kali lebih cepat dari dunia nyata. Namun, ada satu batasan. Kalian hanya bisa masuk ke sini sebulan sekali, dan jika sudah keluar, harus menunggu lagi. Jinam memutuskan untuk memanfaatkan sebulan di dalam yang hanya 1 minggu di dunia nyata. Rekan-rekannya langsung panik karena banyak urusan dunia luar, seperti absen sekolah hingga sekadar ingin bersenang-senang. Kini Jinam sadar bahwa memaksakan kehendak pada orang lain hanya akan berakhir buruk seperti kejadian waktu itu. Saat itu, kelompok Ji-hyuk membantai mereka tanpa ampun hingga sekarat. Jika Jinam tidak datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi pada mereka semua. Demi mencegah tragedi itu terulang, Jinam bertekad melatih dirinya sendiri agar bisa menjadi sosok pemimpin yang sesungguhnya. Melihat keseriusan Jinam, si raksasa Kang Ho pun memilih ikut bertahan di dalam untuk menghadapi tantangan bersama-sama. Sebenarnya, dulu dia sangat benci diseret oleh Jinam layaknya seekor anjing. Namun sekarang Kang Ho merasa bahwa menghajar para berandalan adalah hal yang sangat seru dan punya tujuan. Apalagi, aku harus membalas dendam pada bajingan yang sudah berani memukulku sampai jatuh pingsan ke tanah. Sisanya ternyata juga punya pemikiran sama. Mereka ingin menebus rasa malu ini dan sukarela ikut berlatih selama sebulan ke depan. Melihat api semangat mereka, Jinam pun setuju dan memerintahkan asisten Domi untuk segera memulai sesi pelatihan. Sesuai kurikulum mereka, yang lulus ujian akan mendapatkan peningkatan status serta keahlian khusus yang sesuai dengan bakat masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, Han Tae-yun ternyata sudah memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat S, sehingga dia tidak perlu peningkatan, melainkan teknik baru. Memanfaatkan kaki jenjangnya, Jinam memutuskan untuk melatihnya teknik serangan terjangan. Sesaat kemudian, latihan pun resmi dimulai.
Dia harus bertarung melawan 3 robot peringkat A sekaligus. Sedangkan Kang Ho tampak sangat antusias menanti teknik bertarung barunya. 3 orang lainnya yang belum cukup level harus melakukan push-up dan latihan fisik. Namun gravitasi di sini sangat berat. Terakhir adalah Jinam yang sangat terkejut setelah mendengar laporan dari asisten bahwa dirinya hanya diperbolehkan menaikkan status tanpa bisa mempelajari teknik bertarung apapun untuk menjadi lebih kuat. Asisten menyarankan agar dia segera melakukan penggantian profesi kedua. Saat ini kelas karakter miliknya adalah pelatih, yang memang sengaja dibatasi perkembangannya demi menjaga keseimbangan dalam permainan ini. Profesi kedua yang tersedia sekarang mencakup bos dan leader. Bos adalah kelas utama yang memegang kendali atas para budak dan lebih fokus menghadapi para perundung. Sedangkan leader adalah kelas spesialis garda terdepan yang memimpin pasukan dalam pertempuran. Jika beralih ke profesi ini, pemain bisa terus berkembang, namun harus merelakan kemampuan eksploitasi mereka dihapus. Jinam sadar ini adalah pertukaran besar, karena eksploitasi adalah teknik sempurna untuk memperkuat tubuh dalam waktu singkat. Namun sayangnya memiliki batasan yang sangat jelas. Jika para budak terus menjadi semakin kuat, maka Jinam akan sangat sulit untuk mengejarnya. Apalagi target yang dieksploitasi tidak akan memiliki daya tempur, sehingga ini benar-benar seperti pedang bermata dua. Setelah berpikir matang, Jinam memutuskan melepaskan teknik tersebut demi kekuatan besar. Dia harus mengalahkan bos misterius yang kekuatannya tidak terukur itu, sehingga dengan cepat dia memilih profesi sebagai leader. Begitu tombol ditekan, jendela sistem langsung berputar di sekitar Jinam dengan sangat kencang, layaknya badai. Teknik eksploitasi dihapus dan gelar budak kini berubah menjadi bawahan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya proses pergantian profesi pun selesai. Tiba-tiba, sebuah misi muncul yang mengharuskan dia menaikkan semua status hingga angka 90 demi mendapatkan hadiah dadu curang. Berdasarkan analisis asisten, waktu normal yang dibutuhkan adalah 90 hari. Namun karena batas waktu hanya seminggu, maka intensitas latihan akan dipaksa naik 3 kali lipat. Risiko kerusakan fisik yang akan dialami tubuh juga akan meningkat drastis. Meskipun pemulihan luka di sini sangat cepat, bukan berarti semua orang sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum Jinam membuat keputusan, asisten Domi meminta izin untuk memberikan sebuah simulasi agar dia lebih paham. Tanpa peringatan, dia langsung melesat dan menghantam perut Jinam dengan sangat keras, hingga membuatnya jatuh pingsan dan muntah air liur. Itulah gambaran intensitas latihan tingkat tinggi, yang nantinya masih harus dikalikan 3 kali lipat lagi. Meski rasa sakitnya terasa seperti akan mati, namun itu jauh lebih baik daripada selamanya dianggap sebagai pecundang. Jinam pun memulai latihan mautnya. Begitu perintah diberikan, sang asisten segera memanggil ratusan robot tempur dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga demi menyelesaikan tugas dari tuannya. Sementara itu, di luar, si ketua kelas yang licik tampak sangat marah saat menerima telepon dari bos besar yang terus menanyakan soal kontrak senjata. Rencana ini bisa dimulai kapan saja karena gadis itu sudah tidak punya pilihan lain. Di belakang sana Donggu mendengar semuanya, dan dia yakin malam ini mereka pasti akan melakukan sesuatu yang buruk pada Hijai. Yang harus dilakukan sekarang adalah terus mengawasi dan mengumpulkan bukti kuat untuk dilaporkan kembali kepada Jinam. Saat ini, Hijai sedang bersiap menandatangani kontrak dengan perusahaan media, dan bahkan berterima kasih kepada sang direktur atas pinjamannya. Ada uang besar di depan mata. Tapi sebelum tanda tangan, Haide sempat curiga lihat satu poin aneh di kontrak itu. Isinya bilang dia nggak boleh nolak kerjaan tanpa alasan kuat. Si bos licin itu langsung keluarin 1000 alasan buat nipu dia. Si ular Nagyong di sampingnya ikut ngeyakinin. Jadi tanpa curiga sedikit pun, Hidel langsung tanda tangan di atas kertas itu. Saat itulah wajah asli mereka keluar. Mereka benar-benar senang karena rencana busuk buat jebak Haide akhirnya berhasil total. Benar saja, si bos langsung nyuruh dia ketemu investor malam ini. Karena ini tugas pertamanya, Haide nggak bisa nolak sama sekali. Malam itu juga, Haide datang ke tempat pertemuan pakai baju seksi yang disebut si bos sebagai seragam kerja mereka. Pas dia protes karena merasa nggak pantas buat anak di bawah umur, si bos langsung meledak marah dan tunjukin sifat aslinya. Dia bentak Haide karena dianggap terlalu banyak nuntut.
Padahal si bos ngakunya sudah susah payah cari investor demi debutnya lagi. Habis marah-marah, si bajingan itu ninggalin Haide sendirian buat nunggu sambil dikasih segelas air minum. Hani berusaha tegar dan menenangi dirinya sendiri. Semuanya dia lakuin demi cari uang buat biaya operasi ibunya yang sakit. Tapi nggak lama kemudian, kepalanya pusing berat dan dia langsung pingsan. Ternyata si brengsek itu sudah naruh obat bius di minumannya. Si bos gak sadar kalau semua aksi busuknya itu terekam jelas di mata Donggu yang ngintip dari belakang sana. Begitu tahu kamar 801 sudah siap, para preman langsung bawa Haide ke atas. Donggu panik, gak tahu harus gimana. Tiba-tiba, dia lihat ada seragam karyawan hotel tergeletak di ruang staf. Sebuah ide gila buat nyelamatin Haide langsung muncul. Di dalam kamar VIP, si om-om hidung belang sudah kegirangan pas dikabari kalau mangsanya lagi dibawa naik ke atas. Kontrak sudah dibayar lunas dan semua detailnya bakal diberesin. Sekarang, silahkan nikmati sepuasnya sesuai keinginan Anda, bos. Si babi itu langsung lempar 3.000 won demi milikin sang idol selama 3 hari. Sekarang keluar kalian, biarkan saya beraksi. Di luar, Donggu makin cemas setengah mati. Apalagi pas dia dengar kalau si brengsek itu masang kamera tersembunyi buat jebakan. Si mesum itu sudah menatap Haide dengan lapar. Baru saja mau mulai, tiba-tiba bel pintu bunyi dan ngerusak suasana. Di layar ada petugas hotel antar makanan, tapi dia merasa nggak pesan apa-apa. Karena kesal diganggu, dia langsung buka pintunya. Detik itu juga, Donggu merangsek masuk dan hantam muka si babi itu sampai oleng. Dia harus segera bawa Hida kabur. Si om-om mesum itu cuma bisa bengong pasrah lihat mangsanya dibawa pergi dalam kondisi hampir telanjang bulat. Dia ngamuk besar. Langsung telepon si bos dan marahin layanan mereka yang sampah karena biarin orang asing masuk mengacau. Perintah keluar buat tangkap pelakunya sekarang juga. Donggu lari sekuat tenaga sambil gendong Haide di pundaknya buat kabur. Haye di akhirnya sadar dan dengar semua kenyataan pahit dari Donggu. Dia syok berat tahu kalau sahabatnya, Nagyong, tega mengkhianatinya. Susah payah mereka sampai ke lobi hotel. Tapi sialnya, puluhan preman bertampang seram sudah nunggu mereka di sana. Keadaan benar-benar gawat, karena Haide masih lemas dan gak bisa gerak. Gak ada pilihan lain buat Donggu sekarang. Donggu terpaksa naruh Yude di samping dan nekat lawan mereka. Sayangnya, semua latihan dari Jinam rasanya nggak mempan di sini. Tanpa ampun, Donggu terus-terusan dihajar habis-habisan sama kawanan preman itu sampai nggak berdaya sama sekali. Akhirnya, mereka berdua diseret permarkas. Donggu dipukulin dengan kejam sampai bikin Hide nangis histeris minta mereka berhenti. Tepat saat itu, dua sosok muncul dari kegelapan. Ternyata itu si bos besar bareng si pengkhianat licik, Nagyong. Benar apa kata Donggu. Nagyong langsung tunjukin wajah aslinya. Dia jambak rambut Hida dan nyuruh dia diam. Dia dendam karena merasa Hayden sudah rebut kesempatannya. Setelah puas menghina, Jinam langsung perintahin anak buahnya buat beresin semuanya. Gara-gara bocah ini ikut campur, urusan bisnis si bos jadi berantakan total. Dia benar-benar murka sama kekacauan ini. Bawa cewek ini ke mobil sekarang. Gua sendiri yang bakal antar dia balik. Donggu sendiri sudah hancur dan gak berdaya. Dia marah besar karena gagal lindungi Hide. Tiba-tiba, preman bertato angkat tongkat besi buat habisin Donggu, biar gak ada bukti. Tapi tepat saat tongkat itu mau mendarat, sebuah tendangan maut langsung bikin si preman melayang jauh. Itu dia, Han Tae Huin. Akhirnya, bala bantuan datang tepat waktu. Mereka berhasil selamatin Donggu dari maut di detik-detik terakhir yang sangat menegangkan. Pas ditanya di mana Jinam, ternyata dia lagi latihan gila-gilaan 10 kali lipat, sampai seluruh badannya bam hitam dan hancur lebam. Asisten Domi langsung kasih selamat karena tuannya berhasil selesaikan sesi latihan neraka itu dengan hasil yang sangat luar biasa. Tinggal satu ujian terakhir lagi, buat naikin semua status jadi 150 dan nyelesain misi rahasia ini sepenuhnya. Kembali keluar, geng Jihoak mulai kepung tim Jinam dengan seluruh pasukan tempur yang mereka punya sekarang. Mereka nggak tahu kalau lagi berhadapan sama petarung level A bintang 3.
Dalam sekejap, anak buah mereka langsung dihajar sampai hancur lebur. Sementara itu, Han Tae-yun dan Kang Hu langsung tancap gas kejar mobil si bos demi nyelamatin Hyude yang diculik. Begitu sampai di gang sempit, mereka malah ketemu lagi sama dua musuh lama yang sekarang sudah punya kekuatan jauh lebih ngeri. Tanpa ragu sedikit pun, Kang Hu langsung menerjang maju. Lawannya nggak menyangka kalau pecundang ini berani menantang lagi. Dia pun segera mencengkram tangan Kang Hu untuk melakukan teknik bantingan maut lewat bahunya. Tapi Kang Hu bukan lagi amatir yang bisa dijatuhkan begitu saja. Dia langsung memutar tubuhnya secepat kilat untuk mengembalikan keseimbangan di udara. Sebaliknya, dia justru membalikkan keadaan dan membanting musuhnya ke depan. Sumpah, kekuatan dan teknik bergulatnya benar-benar berubah total hanya dalam waktu 1 minggu saja. Si lawan mana tahu kalau selama sesi latihan neraka kemarin, Kang Hu sudah terbiasa bergulat sendirian melawan 3 robot tempur sekaligus. Awalnya asisten virtualnya bilang kalau indikator kekuatannya masih terlalu lemah jika hanya dihitung dari perhitungan daya dorong serta durasi eksekusi gerakannya. Padahal olahraga seperti judo adalah soal bagaimana kita memanfaatkan tenaga lawan. Ini adalah seni bela diri yang sangat mengandalkan perhitungan matang soal pergerakan tubuh. Itulah alasan kenapa teknik yang harus dia pelajari difokuskan sepenuhnya pada penguasaan keterampilan dasar yang sangat mematikan ini. Berkat latihan kerasnya, Kang Hu sekarang bisa menangkis semua bantingan. Dia dengan mudah mengunci lawan dan mengakhirinya dengan dekapan maut yang membanting musuh sampai pingsan tak sadarkan diri. Di sisi lain arena, peserta nomor 55 juga memberikan kejutan besar bagi lawannya lewat serangan-serangan terjangan yang sangat dahsyat. Teknik yang selama ini dibanggakan si kemeja garis, sekarang sudah ditingkatkan ke level yang jauh lebih tinggi. Dia menendang tulang kering lawan sampai hancur untuk merusak keseimbangannya. Gak kasih ampun, dia langsung menyambar kesempatan dengan tendangan tinggi ke arah wajah, dikombinasikan dengan serangan telak ke celah kosong saat lawan sedang pusing 7 keliling. Sebagai penutup, dia melakukan putaran tubuh yang sangat cepat dan melancarkan tendangan melingkar yang bikin preman itu terpental hingga 10 meter jauhnya. Sementara itu, mobil yang membawa He akhirnya sampai di depan hotel. Melihat Nadong, dia langsung menyeret paksa gadis itu masuk ke dalam untuk diserahkan pada si konglomerat. Hete saat ini sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk melawan. Dia juga tidak mengerti kenapa sahabat baiknya sendiri bisa berubah menjadi sosok yang begitu kejam. Tanpa perasaan, Nadong membantingnya ke lantai dengan kasar sambil mulai mengungkit-ungkit kembali semua kesalahan dan dendam lama yang sudah dia pendam bertahun-tahun. Dia bahkan menyalahkan Hi sebagai penyebab utama ibunya menderita cacat dan harus dirawat di rumah sakit. Hi yang polos hanya bisa menangis terseduh-seduh mengingat masa lalu mereka. Gadis itu merasa kalau semua orang terluka gara-gara dirinya. Tiba-tiba, si bos besar melangkah maju dan memperingatkan Nadong supaya lebih lembut terhadap barang berharga mereka. Dia kemudian mengarahkan tangan kotornya pada Hi dan mendesak gadis itu agar patuh pada kontrak mereka, kalau tidak mau membayar denda dalam jumlah yang sangat fantastis. Dengan begitu, ibunya yang sekarang sedang sakit di rumah sakitlah yang harus menanggung semua beban uang tersebut, sementara Hei mendekam di balik jeruji besi. Benar saja, menghadapi ancaman yang sangat beracun dan mematikan itu, akhirnya membuat Hi terpaksa menyerah dan mengikuti kemauan pria biadab tersebut. Kali ini mereka sudah menyiapkan 30 penjaga terkuat untuk berjaga di bawah. Bahkan seekor tikus pun tidak boleh lewat. Tiba-tiba, cahaya lampu sorot yang sangat terang membuat mata si bos silau. Ternyata itu adalah sebuah sepeda motor yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Setelah melakukan manuver berhenti yang sempurna, pengendara itu akhirnya membuka helmnya. Semua orang baru sadar kalau itu adalah Jin Nam. Melihat begitu banyak sampah yang berkumpul di sini, dia makin yakin kalau Hi pasti disembunyikan di dalam hotel ini. Dengan aura keberanian yang berkobar hebat di sekujur tubuhnya, Jinna memberikan perintah yang sangat tegas agar mereka semua segera menyingkir dari jalannya. Melihat musuh yang masih saja keras kepala, dia langsung mengeluarkan 2 buah dadu ajaib hadiah dari misi. Benda ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan status diri sesuka hati.
Dengan barang tersebut, Jin Nam memilih untuk mengurangi status stamina dan tekniknya sebanyak 100 poin, lalu mengalihkan semuanya secara total ke poin kekuatan dan kecepatan. Kalian harus tahu kalau preman-preman kroco ini sama sekali belum sadar kalau mereka sedang berhadapan langsung dengan seorang monster yang sangat mengerikan. Si pemimpin preman sempat banyak bicara sebelum menyerang. Lalu dia tiba-tiba menggunakan seluruh tenaganya untuk menekan Jin Nam agar dipaksa berlutut di tanah. Tapi meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, sampai tangannya mau patah, tubuh Jin Nam sama sekali tidak bergeming. Nah, sekarang baru giliran Jin Nam yang beraksi. Dia pun mencengkram bahu si pemimpin preman dan menekannya sedikit, yang langsung bikin pria itu mencerit kesakitan sampai berlutut. Sambil menjambak lehernya, Jin Nam bertanya di mana kamar He berada. Melihat si brengsek itu masih mencoba bungkam, Jin Nam mendorongnya dengan kecepatan yang sangat gila. Saking cepatnya sampai yang terlihat hanyalah bayangan semu saja. Gerakan itu baru berhenti total setelah tubuh si pemimpin preman terhantam dan gancu dengan sangat keras ke dinding bangunan yang ada di kejauhan. Ternyata dia selemah itu sampai langsung pingsan seketika. Karena sudah tidak berguna, Jin Nam melepaskannya begitu saja dan mulai mencari target lain untuk dia interogasi kembali. Tatapan tajam Jin Nam langsung membuat para preman ketakutan sampai mundur beberapa langkah. Tapi tak lama kemudian mereka semua malah maju bersamaan karena merasa menang dalam jumlah. Namun selama efek dadu curang milik Jin Nam masih aktif, mereka semua bukan tandingannya. Satu persatu langsung dihajar terpental. Mau sebanyak apapun musuhnya, Jin Nam pasti libah semua. Di waktu yang bersamaan, tepat di dalam kamar mewah tingkat atas, si bos besar tampak sangat terkejut saat melihat puluhan penjaga berbadan kekar sudah mengepungnya. Ternyata si konglomerat sudah menemukan kamera rahasia yang sengaja dipasang untuk menjebaknya. Pria tua itu sangat murka dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap orang rendahan yang sudah berani mengkhianatinya tersebut. Meskipun harus berhadapan dengan lawan sebanyak itu, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia malah menyuruh Nadong untuk segera membawa He ke kamar 801 dan menguncinya. Setelah itu dia bersiap menghadapi gerombolan orang beringas tersebut sendirian, dan berjanji akan meluapkan semua kemarahan yang selama ini dia pendam kepada mereka semua. Di dalam kamar, si jahat Nadong yang masih merasa sangat emosional mendorong He ke lantai dengan kasar sambil terus melontarkan kata-kata makian yang menyakitkan. Dia yakin kalau si bos besar akan menghabisi semua orang di luar. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan memanggil nama He dari arah luar yang membuat mereka berdua tersentak. Nadong yang penasaran segera mengintip ke arah luar jendela, dan dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya sendiri melihat pemandangan mengerikan di bawah sana. Di tengah guyuran hujan lebat, Jin Nam berdiri tegak di antara puluhan preman yang sudah terkapar kalah. Dia berjanji akan segera naik ke atas untuk menyelamatkan He secepat mungkin. Video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan share supaya aku makin semangat buat bikin video seru lainnya. Mahakarya satu ini benaran gila.